Tes yang dilakukan membuat resiko patah tulang bisa menimpa semua orang. Selain medis, di Indonesia ada sejumlah nama tukang urut yang sudah tersohor karena dikenal ahli menyambung tulang yang patah begitu. Ya, biasanya juga harganya ini relatif lebih murah ketimbang dokter. Namun di balik itu semua memilih pengobatan alternatif ini ternyata bukan tanpa risiko. Berikut laporan khas Redaksi Pagi. Aduh. Kenapa kan? Pakai nanya lagi kesandung ini. Aduh. Kesel apa patah tulang ya? Aduh, enaknya kemana nih? Dokter apa tukang urut ya? Aduh. Yap, meski zaman sudah maju, ilmu kedokteran sudah canggih, tidak berarti keberadaan tukang urut ikut tergerus. Hingga kini, sosok tukang urut lengkap dengan minyak ramuan khusus di tangan masih menjadi pilihan utama banyak orang saat mengalami terkilir hingga patah tulang. Seperti jasa tukang urut patah tulang yang terletak di kawasan Cilandak Barat, Jakarta Selatan yang satu ini. Setiap harinya, rumah sehat patah tulang ini selalu ramai pasien. Di sini tersedia pula kamar bagi pasien untuk menginap. Beroperasi sejak 1960, tempat pengobatan ini kini dikelola oleh generasi kedua, yakni Haji Tamrin, dengan masih menggunakan metode yang sama, yaitu RTS atau reposisi tulang dan sendi. Pengobatan di sini juga disertai dengan doa dan minyak campuran khusus yang dibuat dari sari tebu yang difermentasi, minyak kelapa, dan putih telur. Kebanyakan pasien biasanya datang dengan membawa hasil ronsen dari dokter dan bisa dipakai sebagai bahan tinjauan para terapis di sini. Pak Haji, ini gimana metode RTS? Oh, itu reposisi tulang dan sendi. Kalau kita lihat dulu kondisi pasiennya. Kalau dia nggak ada ronsen, dia biasa ada ronsen. Kita lihat ronsennya, oh berarti tulang miring kemari, ke sana ya. Nah itu berarti semua metodenya sama. Kita harus, kalau begini nggak mungkin kita luruskan. Kondisi begini nggak bisa, kita tarik. Jadi kita bikin lenturnya dulu. Nah, kayak gini. Baru kita goyang-goyang. Dia lentur nih, ini kan terpisah nih. Berarti semua yang kesini harus bawa ronsen atau gimana? Nggak perlu. Kalau nggak ada ronsennya kita raba, dia kemana arah tulangnya. Selain karena biaya pengobatan yang lebih murah ketimbang rumah sakit, para pasien di sini juga mengaku percaya dengan pengalaman para terapis dalam menangani patah tulang. Nemenin anak saya ini berobat, tangannya jatuh. Saya taunya kesini gitu, karena kakaknya dia pernah dulu juga jatuh dari sepeda, saya bawa kesini, alhamdulillah sembuh gitu. Ya karena kayaknya udah terkenal banget kan untuk patah tulang, untuk semuanya kayaknya dia udah terkenal sih. Lebih ke alternatif aja. Untuk biayanya seikhlasnya sih. Nanti ada kotak di depan, kasih seikhlasnya aja. Dari semua kesuksesan yang telah dicapai oleh tukang urut dalam menyambung tulang yang patah, memilih pengobatan alternatif ini ternyata bukan tanpa resiko. Patah tulang atau fraktur adalah kondisi ketika tulang patah sehingga bentuk atau posisinya berubah. Patah tulang terjadi jika tulang menerima tekanan atau benturan yang kekuatannya lebih besar daripada kekuatan tulang. Dokter spesialis ortopedi Dr. Jeki Chandra mengatakan, pengobatan patah tulang dengan metode alternatif jika tidak ditangani dengan benar ada risiko fatal yang mengintai. Mulai dari tulang tidak bisa terhubung kembali hingga menimbulkan komplikasi. Secara medis, ada dua metode penanganan patah tulang, yakni tanpa operasi dan dengan operasi, tergantung kasusnya. Nah nanti dengan operasi itu masih banyak pilihan. Operasinya itu apakah dengan open surgery dibuka cukup besar, atau dengan teknik minimal incision surgery yang bukanya cuma beberapa senti saja, atau dengan beberapa mili atau dengan cara endoskopi atau artroskopi dengan teropong yang lukanya kurang lebih 3-5 mili saja. Dr. Jeki menambahkan, kunci pengobatan patah tulang terdapat pada tahap pasca operasi. Pasien harus rutin menjalani rehabilitasi medik dan fisioterapi 3 kali seminggu agar dapat kembali ke keadaan normal.
Waktu yang dibutuhkan adalah 3-4 minggu untuk anak-anak dan 6-8 minggu untuk orang dewasa. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.